Saat ini, YouTube adalah pusatnya tren. Banyak orang yang telah menggunakannya untuk mencari informasi, berita, bahkan hiburan. Dalam sejarah singkatnya, YouTube muncul sebagai pemimpin yang tak tertandingi dengan kunjungan video online senilai 1,65 miliar US dollar pada tahun 2006. Hal ini disebabkan adanya pembelian YouTube oleh perusahaan raksasa online, yaitu Google. Berdasarkan data firma pengukuran web Hitwise, YouTube menyumbang hampir 60% dari semua video yang ditonton secara online, yaitu sekitar 100 juta video per hari. 2 tahun kemudian, YouTube mendominasi 75% dari semua video online yang diukur oleh perusahaan yang sama. Pada April 2009, Nielsen Online melaporkan 58% pangsa streaming video untuk YouTube berkembang pesat dengan pertumbuhan 35% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari sudut pandang organisasi berita tradisional, video online seperti ini tidak dilihat dari situs web, tetapi dilihat dari situs seperti YouTube. Fakta ini telah membantu mendorong desentralisasi produksi dan penyebaran berita, membuat berita lebih dapat diakses oleh orang-orang dengan sarana dan kepentingan serta cakupan yang lebih luas. Meskipun masih banyak media berita yang berjuang untuk tetap relevan dengan audiens mereka, namun secara garis besar, media berubah menjadi lebih koheren. Perusahaan media melihat bahwa video online sebagai pusat dari upaya mereka untuk menarik penonton. Wartawan sekarang diminta oleh perusahaan untuk menguasai keterampilan baru dan mengikuti dalam tanda kutip berbagai tren. Penelitian telah menunjukkan bahwa pemirsa memiliki preferensi yang berbeda untuk video online dan televisi. Menurut Thurman dan Lupton, format yang disukai untuk menonton video online adalah waktu yang relatif singkat, dikemas dengan ringan dan pembahasan yang menarik. Namun ternyata hal ini membawa perubahan yang mengarah pada rusaknya konvensi penyiaran tradisional. Dengan kata lain, menyiratkan gagasan baru tentang definisi kualitas jurnalisme dari segi produksi video berita dan konten yang berisi nilai-nilai berita. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, video berita online sukses mematuhi standar paling tradisional. Menariknya, video yang sukses secara online sudah sesuai dengan sebagian besar produksi siaran tradisional standar, seperti pengambilan gambar yang stabil, audio berkualitas baik, serta bersifat instruktif. Misalnya BBC menawarkan online kursus pelatihan berjudul Good Shooting Good, yang tujuannya untuk mencerminkan ketahanan institusional terhadap perubahan.
Namun seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam hal ini, beberapa penyimpangan dari standar tradisional terbukti. Mengulangi wawasan Christensen, penonton video berita online bersedia menerima elemen produksi non-tradisional sebagai bentuk imbalan atas kemudahan akses sesuai permintaan ke konten berita dan manfaat lainnya. Teknik produksi berita tradisional tidak selalu menyebabkan penurunan penayangan. Faktanya, ketika video yang diubah tujuannya akan menerima lebih banyak penayangan. Hal ini menimbulkan tantangan yang menarik bagi tradisi objektivitas dalam jurnalisme. Dengan banyaknya konten berita di berbagai platform yang tersedia untuk audiens sepanjang waktu. Sebenarnya pendorong utama perubahan ini adalah kemajuan teknologi yang berhubungan antara jurnalis profesional dan amatir atau pembuat konten berita. Selain itu, perbedaan antara elemen produksi dan konten dalam kaitannya dengan penyimpangan dari konvensi tradisional masing-masing mungkin menunjukkan bahwa jurnalistik praktik kini terancam secara berbeda oleh pengaruh eksternal. Oleh karena itu, praktik kelembagaan yang endogen bagi jurnalisme seperti standar editorial mungkin lebih rentan terhadap kekuatan eksogen daripada standar produksi yang menyebar ke produksi video lintas genre dan platform. Sebagai kesimpulan, video berita online dengan standar jurnalistik baik dalam hal produksi maupun konten tentu akan mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya kemajuan teknologi. Meskipun masih banyak media berita yang memproduksi berita maupun video berita secara tradisional, bukan tidak mungkin mereka akan berkonvergensi. Dengan memanfaatkan platform seperti YouTube, video online berita bisa diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Memang tidak realistis mengharapkan semua video online berita harus sesuai dengan standar tradisional. Karena dengan kemajuan teknologi yang terus terjadi, dan semakin banyak orang biasa yang terlibat dalam jurnalisme, penting bagi organisasi berita dan praktisi jurnalisme untuk mengevaluasi kembali standar dan praktik mereka.